Residu, karya Said Riyadi Abdi. Para penonton yang terhormat, selamat menyaksikan. Ibu masak apa? Dulu ada lagunya. Sekarang sudah tidak ada. Sudah tidak pernah terdengar. Lagunya bagus. Ibu mau makan? Enggak. Enggak ada lampu. Mukanya enggak kelihatan. Kan malam-malam. Jam 10-an lah. Kita semua udah tidur sebenarnya. Cuman kaget ada gedor-gedor pintu. Gini bunyinya. Bapak hanya menoleh sedikit waktu itu. Ibu mau makan apa? Bu, ada gerobak bakso baru yang mangkal di pertigaan sebelum minum Maret. Tiap raya lewat, pasti antriannya rame banget. Pasti enak. Ibu mau coba nggak, Bu? Raya beliin ya. Ibu memanggil-manggil sambil meronta-ronta di tangan kekar lelaki yang membekap. Ibu histeris dan berteriak, meminta bunuh saja kita semua. Tapi orang-orang itu membiarkan kita hidup, entah dengan alasan apa. Dan mereka... Ibu, Perasaan kemarin ada deh. apa ya? Gunting rumput coba cari di kolong meja, ada nggak? Nggak ada ya. Aduh, ini motor kenapa sih kalau di dalam rumah? Ini kenapa sih kalau di dalam rumah? Nggak apa-apa ya. Di luar panas. Tumben-tumbenan. Biasanya juga gitu kan ya. Biasanya juga kalau di luar panas kayak hujan kayak biarin aja. Bu, saya sedih. Maafin Raya ya, Bu. sedih, bingung. Ibu bingung kenapa? Bingung makan apa? Kenapa Bapak ditendang-tendang? Kakek diseret dan ditendang-tendang. Nenek nangis histeris, meronta-ronta. Ibu dipaksa untuk melihat. Sabar, 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 sabar. Takut. Aku ingin menari. Ibu, Aku ibu. iya, ibu dari ibuku. Ibuku. Ibunya Raya, bukannya ibunya ibu. Ibunya ibu, ada nenek Raya. Iya, ibu. Ibu mau kemana? Ke belakang. Ngapain? Barangkali ada Bapak. Bapak tidak ada di dapur. Belum pulang mengajar. Tidak akan lama. Bapak hanya mengajar. Bapaknya mengajar di sekolah dasar. Bapak tidak kemana-mana. Bapaknya siap, beristri dan keluarga. Buku-buku di rumah banyak, dibakar. Raya apa? Apa yang mau ibu katakan? Tapi tidak apa-apa. Raya tetap mendengarkan. Meski sudah berkali-kali. Sejak Raya kecil mendengarkan itu. Hanya itu yang membuat ibu seperti manusia. Hanya itu yang membuat ibu bicara. Selain itu, ibu hanya diam. Aku temani menunggu Bapak ya. Aku juga sedang menunggu Bapak. Raya, tolong ambilin ngebor buat nyiramin tanaman. Nah, Bu, udah sampai nih. Tolong bawain barang saya sampai di depan rumah ya, Bu. Hah? Tolong bawain barang saya sampai ke depan rumah. Apa? Tolong bawain barang saya sampai ke depan rumah. Oh, iya Mbak, maaf ya saya agak budek nih. Siap Mbak, saya bawain. Mbak, Mbaknya kenapa nangis? Kenapa Bu? Mbaknya kenapa nangis? Oh, nggak apa-apa Bu. Ya Mbak, anak saya juga
juga suka gitu, suka tiba-tiba nangis di kamar sendirian, gak mau bukain pintu, gak mau diganggu dulu katanya. Pas saya tanya dan curhat sama saya, abis putus sama pacarnya. Biasalah mbak, kami juga masih remaja. Mbaknya habis putus sama pacar ya mbak? Pacar apa suami mbak? Sama suami saya, Bu. Oh, bisa kandungan ya? Mbak, sabar ya. Kali keluarga emang begitu. Saya juga sama suami hampir pengen pisah mbak. Tapi untungnya udah ada anak yang bisa nahan kita. Dan sampai saya masih bisa bertahan dan bahagia. Semoga sampai mau memisahkan mbak. Oh iya bu. Maaf ya bu, saya lagi gak pengen ngobrol. Gak apa-apa mbak, suami saya juga suka gitu. Suka males kalau mau kerja. Saya juga cerewet banget mbak. Apalagi suami saya masih muda, maunya main terus mbak. Oh iya Bu. Gak apa-apa mbak, saya gak kesinggungan kok. Saya malah senang mbak kalau kerja begini. Lumayan mbak, hasilnya bisa buat nambah-nambahin kebutuhan keluarga. Mbak, soalnya saya lebih pentingin keselamatan penumpang mbak sama diri saya sendiri. Takut ada apa-apa di jalan. Namanya apes kan kita nggak ada yang tahu mbak. Ini dapetnya nggak seberapa, gantinya berjuta-juta. Oh, bayang ya Bu kalau ditahan per hari. Iya mbak, soalnya ada nih temen saya, dia bawa penumpang juga. Terus penumpangnya katanya minta buru-buru, jadi dia bawanya jadi ugal-ugalan mbak. Terus tapi untungnya nggak sampai jatuh sih mbak, tapi tetap dimintain ganti rugi karena hanya spionnya patah. Nggak tahu juga habis berapanya, sayang banget. Ya Bu. Ngeleng ya. Mbak, rumahnya itu kan? Iya Bu, nganterin barang saya sampai rumah suami saya aja ya Bu. Siap. Duh, ayo mbak, helm saya ini udah bener nih. Oh, iya mbak. Nanti mbak. Ibumu belum mau makan. Belum, Biar ayah yang urus, kamu pulang dulu. Ki pasti khawatir. aku nggak pulang. Kamu mau tinggal di sini. Tinggal. Loh kok katanya mau berusaha, mau mandiri gitu doang udah nyerah. Tapi nggak apa-apa. Ibumu pasti senang kamu dan Ki bisa tinggal di sini. Ayah juga senang. Rumah ini menjadi sepi hanya ayah dan ibumu. Oh ya, sebelum kamu pergi, kita ditelepon. Apa kamu akan tinggal di sini? Ayah bilang, iya dia akan tinggal di sini dan dia langsung pergi. Kita dengar menangis, ada apa? Kenapa? Ayah mau pertaruhkan hidup untuk menikahi ibu yang seperti itu. Seperti itu gimana? Seperti itu. Udah ayah ceritakan dulu, ibumu bukan seperti itu. Iya. Pertama kali aku bertemu ibumu, dia wanita pendiam. Ya bukan berarti nggak bisa bicara. Namun semakin lama ayah lihat, ada luka yang harus dia sembunyikan. Tapi itulah yang membuat ayah tertarik kepada ibumu. Karena dia membuat pesona cantiknya bertambah. Ayah lupa bagaimana cara ayah melamar dan menikahinya. Katanya cuma bertemu berapa kali. Terus ayah langsung datang ke rumah ibu dan melamar. Beberapa bulan kemudian menikah. Nah, iya sampai ayah menikah, ayah nggak diberitahu luka seperti apa yang ibumu alami. Tapi nggak apa-apa, kami adalah pasangan pada normalnya kayak jalan-jalan, makan, nonton bioskop, dan bertengkar kecil-kecilan. Tapi ayah tahu. Tahu, tapi bukan dari ibumu. Ayah belum pernah ceritain yang bagian yang ini. Yang ini gimana? Yang tadi ayah ceritain. Berarti ayah lupa. Terus Apa yang terus? ceritanya, Kan kamu udah tahu, udah beberapa kali ayah ceritakan. ayo, Raya pengen denger lagi. Raya pengen ngobrol. Pengen ada temen ngobrol. Ayah ambil air minum dulu ya.
ibumu mulai tidak normal setelah melahirkanmu. Dia begitu setelah pingsan dia merasa ketakutan sekali. Sementara itu ibumu adalah wanita pemberani. Kenapa baru saat Raya lulus SMA, ayah menceritakan tentang ibu? Ayah rasa ini waktu yang tepat untuk mengatakannya. Raya merasa terlambat untuk menyayangi ibu. Raya malu. Bertahun-tahun dalam keadaan membenci ibu. Gak ada kata terlambat untuk Kebencian seorang bocah pada ibu yang tak berperan seperti banyakkan ibu-ibu yang lain. Trauma yang dirasakan ibu di masa lalu, trauma yang membuat beda pada Raya. Ayah tahu, ya sudah. Kemarin ibumu masuk ke kamar kamu kan untuk memberantakin kamar kamu biar ayah yang ngurus biar Ki nggak kerepotan. Oh ya Ki kapan datang? Ki tidak akan datang. Kalian bertengkar. Kami ingin berpisah. Raya, aku tahu kamu di dalam. Tolong buka pintunya, Raya. Aku tak bisa jika harus menunggumu pulang. Aku di sini untuk menjemputmu pulang. Aku tahu kamu di dalam. Meski sepeda motormu kamu masukkan ke dalam rumah, tapi aku hafal bokas kakimu di sepatu yang kamu simpan di balik pintu ini. Pak, aku tahu Papa di dalam dan mendengarkanku. Tolong buka pintunya, Pak. Pak, aku tahu Papa pasti ingin membukakan pintu ini kan, tapi urukan dilarang oleh Raya kan, Pak? Pak, aku harus bicara dengan Raya. Raya, please. Lain kali, jika ada keperluan, bisa datang dengan tidak nangis dan tidak menghebohkan orang-orang dalam rumah. Oh ya, kita Ki mau minum apa? Tidak usah, Pak. Di meja juga sudah ada minum. Ya, kita naik ojek ya. Iya, Pak. Gak minta jemput sama Raya aja. Sayangnya lagi benci sama Ki. Jangankan buat ngejemput, ngeliat Ki aja nggak mau. Ya sudah. Kita harus bicara, Raya. Raya, kita harus bicara. Bukankah sudah selesai semalam? Semalam kita tidak berbicara. Kita hanya berantem dan tidak ada pembicaraan yang jelas. Tidak ada penyelesaian. Kita hanya menghamburkan kata-kata dan berteriak-teriak seperti orang gila. Lalu kamu pergi. Lalu aku sedih. Tidak ada pelukan. Cuma ada bantingan pintu yang keras. Semalam aku sedih. HP kamu matikan. Paginya aku telepon ke sini saat kamu sudah berangkat. Aku sedikit lega karena kamu tidur di sini. Tapi sorenya aku sedih lagi. Seharusnya kamu pulang ke rumah, tapi kamu malah tidak pulang ke rumah. Itu bukan rumah, itu kontrakan yang kapan saja kita tinggalkan. Jika kita tidak bayar sewanya, kita sudah selesai. Saya jangan perlakukan aku seperti itu, Raya. Ayo kita bertengkar lagi, tapi berjanjilah. Setelah itu kita saling memaafkan dan saling berpelukan seperti yang sudah-sudah. Raya, aku lebih baik kita bertengkar daripada kita harus saling diam seperti ini, saling menghubungi dan hilang tanpa kabar. Aku bingung harus ngomong apa. Kita bisa hanya berbicara tanpa berantem dan marah-marah seperti semalam. Kata-katamu berantakannya. Tadi katanya mau bertengkar dan berteriak-teriak. Iya, kata-kataku berantakan. Sama seperti perasaanku ini. Minumlah dulu, Ki.
yang berat, Mama menceritakan silsilah dan apa yang disembunyikan oleh keluargaku dulu. Kakek yang 2 tahun sebelum meninggal hidup dalam pasungan karena memiliki gangguan jiwa dan sering mengamuk. Memang benar, dia adalah seorang janggal, seperti kata Musbalang. Umurnya sekitar 30 tahunan, katanya. Seharusnya kita tidak ngobrol sini. Bukankah hidup itu aneh? Mempertemukan kita yang mestinya tidak bertemu. Kata nenek, saat ditugaskan, kakek meminta dan memilih untuk membunuh orang-orang yang tak pernah dikenal dan tak pernah ia lihat, untuk mengurangi rasa bersalahnya. Dia tidak tahu siapa yang dibunuh, tidak tahu didatangkan dari mana. Dia juga tidak tahu bahwa cucunya akan bertemu, jatuh cinta, menikah, dan memiliki anak yang berusia 7 bulan dalam kandungan dengan salah satu cucu dari orang yang dia tebas lehernya. Dia tidak tahu. Nasib, waktu, dan yang berkehendak. Ya sekarang kita selalu punya cara untuk mempertemukan kita yang mestinya tidak bertemu, sekaligus memisahkan. Mereka selalu punya cara untuk membuat keadaan dramatik dan tidak mudah untuk dijalani. Perpisahan, kesedihan, pertemuan. Bu, jangan itu mau dapat pecah, yang ini aja. Aku ingin seperti mereka, mengurusmu saat kamu sudah pikun, atau kamu mengurusku saat gerakku sudah terhambat oleh obesitas atau asam urat, atau seperti Ibu Ojo yang tetap bersama dan bahagia sampai tua, sampai mau memisahkan. Kebahagiaan sederhana buatnya, namun tidak buat kita, meskipun sudah punya anak. Beberapa tahun, rasanya aku menerima dan membenci ibu. Setelah bertahun-tahun, aku membencinya karena dia tidak menjadi seperti ibu temanku yang lain. Trauma yang dirasakan ibu di masa lalu yang berakibat trauma yang membuat beda pada Raya. Aneh ya, Ibu, hidup. kenapa? Aku ingin membakar buku-buku itu, membakar laporan-laporan, penelitian, dan investigasi tentang itu, membakar pengetahuan, Pengetahuan tidak bisa dibakar, Ki. agar kita tidak tahu, agar kita tetap bisa seperti hari-hari sebelum 2 hari ini. Lukanya akan semakin panjang jika kita tidak tahu dan tidak dibicarakan. Sengaja ditutupi. Setidaknya jika kita tahu dan dibicarakan, kita bisa saling memaafkan. Apakah kita sudah saling memaafkan? Sudah. Apakah dengan itu kita masih tetap bersama? Enggak, aku rasa aku tetap ayahnya. Benar, kita bisa saling memaafkan, tapi mungkin tidak akan pernah bisa untuk melupakan luka dan dendam. Tentu kamu tidak akan bisa menghabiskan hidupmu untuk melihat muka aku setiap hari. Tentu wajahku akan berubah jadi wajah kakekku yang telah sadis membunuh kakekmu di Sungai Berantas itu. Ki! Tahun 1965, tahun laknat dan dosa, yang akibatnya harus kita tanggung sampai sekarang oleh kita yang bahkan belum berbentuk benih, dan juga harus ditanggung oleh anak yang baru berumur 7 bulan dalam perut ini. Bu, Bu jangan kayak gitu, Bu berhenti, Bu jangan kayak gitu, Bu jangan kayak gitu, Bu jangan kayak gitu, Bu. Thank you.